Hi, welcome again to my morning devotion bersama saya Lukito Sutanto, People Builder. Dan hari ini saya ingin sharing tentang topik kita, dosa dan status. Masih di dalam Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita, dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Kita masih ingat bahwa ada dua hal yang merintangi pertandingan hidup kita. Beban, kita sudah bahas kemarin, dan sekarang kita bahas dosa yang mengikat. Tahukah kita bahwa dosa itu adalah dosa? Dosa bukan sebuah kelemahan, tetapi dosa adalah sebuah keputusan untuk setiap orang yang sudah ditebus Tuhan. Hari ini ajukan ini kepada diri kita. Izinkan saya bertanya seperti ini. Mengapa masih ada dosa yang mengikat kita? Untuk apa kita menyerah kepada dosa itu? Apa yang sebenarnya ingin kita cari? Siapa sebenarnya yang ingin kita lukai? Apa pesan yang ingin kita beri? Kepada siapa dosa yang selalu kita lakukan itu ingin kita sampaikan? Roma 8 ayat 15 katakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tahukah kita bahwa status kita adalah anak dan bukan budak? Budak tidak berkuasa atas dosa, tetapi sebagai anak, kita bisa berkata tidak kepada dosa. Status kita menentukan siapa kita dan menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap. Ada sebuah cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa membantu kita menangkap arti dari status hidup kita. Ada seorang anak dari Raja Louis ke-16 dari Prancis. Waktu dia akan diturunkan dari takhta, anaknya ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Para penculik ini punya sebuah agenda, yaitu ingin menghancurkan anaknya secara moral, sehingga dia tidak bisa menjadi lagi seorang raja yang baik. Bagaimana caranya? Dia membawa anak ini ke sebuah tempat, di mana tempat yang sangat jauh, dan anak ini diberi berbagai macam hal yang nikmat, yang enak. Kehidupan yang nikmat, kehidupan foya-foya, makanan yang enak. Dan dia diberikan berbagai macam fasilitas. Perempuan-perempuan, obat-obatan, dan segala sesuatu yang menjijikan diberikan kepada dia. Supaya dia menyukainya, supaya moralnya hancur. Dan dia dikelilingi berhari-hari oleh hal-hal semacam itu. Sesudah 6 bulan mereka lakukan ini. Dan anak ini tidak lakukan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bagikan. Lalu mereka bertanya, kenapa kamu menolak semua ini? Kenapa kamu tidak mau ambil? Ini begitu nikmat, ini begitu luar biasa. Anak ini menjawab, saya tidak bisa lakukan itu karena saya terlahir sebagai seorang raja. Jangan lupa status kita. Sebagai anak raja, sikap kita terhadap dosa harus berbeda. Budak melihat dosa biasa saja. Buat anak raja itu tidak biasa. Budak terikat dosa diam saja. Buat anak raja tidak boleh diam. Budak bermain dengan dosa, ya tenang aja. Buat anak raja itu keterlaluan. Hidupi hidupmu sesuai dengan statusmu. Tuhan Yesus memberkati.